Harusnya bukan tugasnya Jokowi, tugasnya masyarakat. Ya, tapi minimal kan isunya itu meninggal atau dibuat meninggal, Bu? Iya, Pak. Iya. Pak Bari. Iya. Iya, makanya saya juga lah kok gitu. Meninggal tinggalkan. Kenapa, Pak? Meninggal atau dibuat meninggal ya, Bu? Nah, hanya Tuhan yang tahu itu, Pak. Meninggal mungkin, Pak. Hanya Tuhan yang tahu, Pak. Karena kita juga kaget gitu mendengar ibu ini meninggal gitu. Pak Paul, aku boleh protes nggak, Pak Paul? Boleh. Ini loh, tadi kan saya dengar Sebentar, tuh. sebelum protes ya. Ini kita dengarkan Jakarta Timur dulu, lalu bukan Najwa silakan protes. Ya, bukan Najwa silakan protesnya diterusin. Ya, tadi kan Pak Paul ada ngomong tuh apa gitu, terus kan istrinya masih muda dan sebagainya. Jangan gitu dong, Pak. Istrinya masih muda. Iya, pokoknya tadi ada ngomongan apa gitu bercanda. Saya catat tuh istrinya masih muda, pakai jari tengah dan lain-lain. Oh, si Rizal Ramli. Jangan dong, Pak. Nggak boleh ya? Kan forum bermartabat gitu. Loh, ini forum gubrak-gubrak. Iya, tapi jangan begitulah. Sebagai perempuan kita nggak mau lah digituin. Oh, iya dah, saya minta maaf sama bukan Najwa. Saya minta maaf deh. Gitu. Ya, terus satu lagi nih Pak, ada bocoran. Iya, ini harus kita dengarkan ini kritikannya begini ini. Lain kali nggak boleh Pak Hendro ya, nggak boleh kita semua. Ini masalahnya harkat dan martabat kita harus hati-hati menjaga, karena kali ini teman-teman yang wanita-wanita cukup vokal dan kita mengharapkan teman-teman wanita bisa lebih vokal lagi nih, supaya jangan kapok masuk sini. Iya. Bukan Najwa, bukan Najwa, tegurannya ke Pak Paul dan Pak Hendro bukan cuma jari tengah, semua jari. Pokoknya nggak boleh aja. Nggak boleh. Padahal saya ngomong jari tengah maksudnya ngapain pada nggak ngerti juga kan, ya pokoknya pakai jari tengah lah, cuman katanya nggak boleh. Kita udah nggak boleh sebut lagi nama jari tengah, udah nggak boleh. Ya. Ya, terus satu lagi Pak Paul, saya kok ngelihatnya gini ya, ini sih informasi aja gitu. Ada senior saya, dia tugasnya itu menyelidiki keuangan cendana gitu, ya, dan katanya udah semakin dekat gitu bahwa uang boleh tuh bongkar di sini tuh. Ya, gitu Pak. Masalahnya seniorku itu baru meninggal, Pak. Loh? Iya. Itu dia. Bukan di sini aja, kasih ke saya nanti saya yang bongkar deh. Iya, makanya aku juga shock gitu. Kira-kira kasih ke sini aja, penelitiannya ada di sana, ada dipegang. Sebulan yang lalu gitu, saya kok kakak itu udah meninggal gitu. Iya, tapi sempat ngobrol gitu bahwa memang udah makin dekat. Jadi kalau dibilang Jokowi digoyang ya salah satu yang saya lihat sangat ini ya, sangat mungkin adalah cendana gitu loh. Loh, kita buka di sini, kita buka di sini. Nanti kan yang bongkar kan masyarakat sendiri. Salah, harusnya bongkar jangan Jokowi. Tapi yang bongkar kita lempar ke sini isunya, semua fakta-fakta kita buka. Nanti biar masyarakat berlomba-lomba bongkar. Begitu. Ya. Kalau Jokowi yang bongkar salah itu. Harusnya bukan tugasnya Jokowi, tugasnya masyarakat. Ya, tapi minimal kan isunya itu meninggal atau dibuat meninggal, Bu? Iya, Pak. Iya. Pak Bari. Iya. Iya, makanya saya juga lah kok gitu. Meninggal tinggalkan. Kenapa, Pak? Meninggal atau dibuat meninggal ya, Bu? Nah, hanya Tuhan yang tahu itu, Pak. Meninggal mungkin, Pak. Hanya Tuhan yang tahu, Pak. Karena kita juga kaget gitu mendengar ibu ini meninggal gitu. Dari tengahnya harus diperiksa tuh, Bu. Warnanya ungu atau merah, Bu. Ujung-ujungnya gitu aja, Pak Paul ya. Lanjut ke yang lain. Ibu Lisa dulu, Ibu Lisa tadi katanya menanggapi. Ibu Lisa silakan, Ibu Lisa. Makasih. Saya ingin menambahkan, Pak ya. Jadi kalau misalnya tadi gagasan jaminan sosial nasional itu kan bagian dari tujuan kita bersama. Kalau itu bisa kita canangkan, kemudian kita melangkah lebih lanjut. Bagaimana kita memperbaiki ekonomi Indonesia? Kemarin waktu membahas dengan Pak Abu, itu saya ingin masuk sebenarnya, tapi gagal. Jadi, kalau kemarin kan teman-teman sempat menyarankan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu dengan cara industri mobil, kemudian membangun rumah gitu ya. Bagaimana itu bisa disarankan kondisinya seperti ini?
kalau saya melihat justru langkah utama yang harus kita lakukan itu adalah nasionalisme. Selama ini kan kita membayangkan biasanya nasionalisme itu apa? Pakai apa? Selempang merah putih, nyanyi Indonesia Raya itu dianggap nasionalisme. Bukan itu. Ya hakikatnya yang sejati nasionalisme itu apa? Ya menggunakan produk-produk Indonesia, makan makanan Indonesia yang ada di Indonesia ini. Itu yang kita lakukan. Kalau itu bisa kita lakukan, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dampaknya apa? Lapangan pekerjaan akan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dan selama Boleh ini saya orang yang jawab? punya banyak uang, Halo. Boleh dong saya ngomong dong. beli barang-barang impor. Boleh saya ngomong Sebentar, dikit nih? biar selesai dulu Ibu Lisanya nih. Nggak apa-apa, tapi sampai di situ saya mau tanya enggak sebelum ya kalau ini kalau tadi saya pengen jauh, tapi kalau sekarang saya harus stop di sini dulu. Saya mau tanya dulu. Ibu Lisawati kan sepertinya idealis ya, pengen berharap pemerintah begini begitu kan. Tapi Ya. apa yang Ibu Lisa buat apa kontribusi Ibu Lisa terhadap pemerintah Indonesia? Itu pertanyaan saya. Sebenarnya kalau itu Apa yang mungkin kita- saya ingin mengatakan tidak mau menjawab dulu. Saya Ini- minta, itu harapan Enggak, Ibu. gini, Pak. Ibu, enggak, harapan Ibu dari tadi saya ingin mengharapkan sesuatu pemerintah itu begini, begitu ya. Seperti yang Ibu harapkan. Pertanyaan saya cuma satu. Apa kontribusi Ibu terhadap pemerintah saat ini? Kemarin atau sampai saat ini? Saya ingin dengar itu aja. Karena kalau Ibu enggak menjawab pertanyaan saya rasa Ibu nggak usah terlalu panjang. Cukup sampai di sini saja. Karena Ibu terlalu banyak terserah meminta. Bapak ya. Istilahnya gini Pak. Enggak. Ini menurut saya. Jadi Ibu beralih ke kasus yang lain, topik yang lain. Tapi yang Ibu banyak permintaan tadi, mendingan dialihkan topik yang lain. Bukan permintaan, ini menyadarkan masyarakat Indonesia. Saya Karena tambah. Ibu jangan terlalu idealis. Ibu tidak usah terlalu idealis, terlalu jauh ya. Pemerintah itu lebih pandai. Pemerintah Tahu itu saya, lebih Pak. jago daripada Apa saya mengatakan pemerintah bodoh? Dengerin dulu. Kan kita ya. ingin memperbaiki lagi. Iya. Ini Dengerin masalah dulu, dengerin dulu. pengalaman persoalan aja nih Pak. Boleh saya tanggapi langsung. Bahwa ini Bu Lisa, ini seperti permainan sepak bola ya. Kita tahu aturan main sepak bola. Ini kalau mau dibilang aturan pemain sepak bola yang Ibu katakan tadi mengenai kesejahteraan itu hasil akhir. Nah, pemainnya ini harus adil. Bagaimana harus adil? Ya ikutin aturan mainnya, ada wasitnya, presiden sebagai wasit. Betul, iya. Iya, Ya. betul. Saya tambahkan Saya Pak. setuju. Ini aturan sepak bola, Pendeta. tapi mainnya main bola. Bentar Pak Robert, ini biar satu-satu, nanti habis ini biar Pak Teguh dulu nih dari Jerman, lalu Pak Matias supaya kebagian ngomong juga. Danke Pak Pastor, danke. Oke, Bung Beta, intinya adalah kepastian hukum. Saya sih setuju, intinya kepastian hukum baru ada kesejahteraan, tapi nanti kita dengarkan yang lain dulu. Pak Teguh silakan, lalu Pak Matias ya. Nanti Pak Robert, sebentar Pak Robert, supaya yang lain kebagian ngomong. Silakan Pak Teguh. Shalom Pastor Tam. Ya, shalom Pak Teguh. Atau guten Tag. Oke, saya cuma Ya, guten Tag. saya cuma bisa sebentar aja nih karena masih di kantor. Yang pertama, untuk urusan acara penginjalan jalan itu ada seksi keamanannya nggak ya Pastor Jang itu? Karena kan beberapa minggu lalu ada kejadian 3 ibu-ibu ditusuk mati ya di kota Würzburg. Jadi Pastor Jang mesti jangan anggap remeh. Oke, Tuhan akan melindungi kami kita ya. Tapi kan orang-orang ekstrim Islamis gitu kan emang nggak ada otaknya ya. 3 ibu-ibu mati loh di jalanan ditusuk. Ya. Jadi ya akan sebaiknya kalau dipersiapkan juga ya seksi keamanannya. Oke, untuk yang kedua, untuk menanggapi Ibu Lisawati, saya cuma mau bilang aja begini, saya kan di Jerman udah lama ya, KTP saya juga udah bukan KTP Indonesia. Yang paling pertama, benar kata Pak Pastor Jang bahwa hukum di sini kuat. Jadi hukum positif lebih kuat daripada norma agama. Jadi apakah kamu mau agama Islam, Kristen, Katolik, kalau kamu bersalah ya ada saksi, bisa dibawa pengadilan, itu clear ya. Nggak ada itu kalau ada gesekan sosial langsung dibawa ke grey area. Kalau di Indonesia kan dibawa ke grey area. Udah deh, damai, udahlah. Cina kamu udahlah, nggak usah banyak ngomong. Kalau di sini nggak bisa. Kalau ada saksi, kamu bisa bikin ancaigil dan dibawa ke polisi, bawa pengadilan. Nggak ada itu grey area. Itu yang benar-benar saya rasakan di sini. Kedua, untuk
untuk jaminan sosial itu baru jalan kalau sistem pajaknya bagus. Di Jerman ini pembayar pajak 49 juta dari 83 juta penduduk. Jadi satu kepala menanggung 2 orang maksimalnya. Di Indonesia saya baru cek pembayar pajak tuh baru 45 juta dari 200 juta. Ya rada susah sih kalau mau bikin sistem jaminan sosial yang bagus ya. Ini teori aja ya. Bertahap, Pak. Bertahap. Oke. Bertahap. Kan? Bertahap. Oke. Terus kedua, hukumnya juga mesti kuat. Seperti kata Pak Beta Maluku, hukumnya harus kuat dulu. Jadi pengemplang pajak sejahtera dulu kan. Seperti dua sisi mata uang. Interupsi. Ya silakan. Sebentar, Jakarta Utara habis ini Jakarta Utara masuk ya. Sebentar. Oke, lanjut dulu Pak Teguh. Oke. Untuk yang terakhir, jadi negara Jerman ini nih ada 3 keyword ya. Pertama hukum, kedua sistem pajak dan asuransi. Jadi untuk maju seperti negara ini, 3 aspek ini harus benar-benar diperhatikan. Itu saja. Tapi yang paling penting hukum ya. Jadi hukum positif ada di atas semuanya. Dan untuk semua masyarakat. Dan yang disebut nasionalisme sejati di negara Jerman siapa Pak? Siapa Pak Stojang? Siapa? Sebut. Siapakah nasionalis sejati di Jerman? Orang yang patuh hukum lah. Bukan. Yang disebut nasionalis sejati di Jerman ada pembayar pajak. Karena oh iya. Karena saya baru tahu ini. Karena ini benar. Saya pernah dengar itu. Ya. Kemantasan kemarin si fathernya anak saya bilang kalau kamu bayar pajak di sini, kamu akan diperlakukan dengan sama, tetapi namamu kamu akan dapat penghargaan dari pemerintah. Walaupun kita privilege nggak ada privilege ya. Benar. Saya mau sharing sedikit ya Pastor Sang. Ya. Ketika saya pindah ke warganegaraan, saya kan disumpah ya. Ada saksi 2 orang. Ibunya itu bilang loh sama saya terakhir kali, selamat Anda sudah menjadi warga negara Jerman dan jangan lupa bayar pajak untuk membangun negara ini bersama-sama. Itu aja loh kalimatnya. Udah selesai. Jadi dia nggak menuntut saya untuk hafal lagu Jerman, menuntut saya untuk hafal Grundgesetz semuanya. Tidak. Tapi yang paling penting kalau bisa kamu bekerja dan bayar pajak, bangun negara ini bersama-sama. Wah. Ya itu saja itu 20 tahun yang lalu ya ketika saya pindah 10 tahun yang lalu ya ketika saya pindah warga negara ya. Jadi ya itu saja ya Pastor Jang, saya mesti buru-buru nih karena masih di kantor. Wah, ini luar biasa sekali. ini bagus ya. Ini bagus ya. Ya Pak Paul, boleh nanti saya ikut menambah. Oke Pastor Jang, saya permisi dulu ya. Oke, alus gute ya. Ya, pembayar pajak adalah nasionalisme sejati ya. Jadi ini harus ditekankan kepada teman-teman di Indonesia. Pahlawan masa kini, Pak. Ya, jadi teman-teman ini kalau di Jerman memang kemarin kita juga nggak dikasih gambarnya fotonya Nyonya Menir ya kemarin. Nah, tapi kita disuruh bayar pajak. Itu benar juga ya. Makanya kemarin begitu saya masuk, saya register, itu pertama kali dikasih steuer number tuh saya tuh langsung dikasih tuh ke steuer number. Dan saya bilang, saya belum kerja suruh bayar pajak. Nah, tapi memang ternyata itu penting sekali steuer number itu. Kalau nggak punya steuer number kita nggak diakui, kita nih ghost jadi hantu di sini. Jadi harus punya steuer number dulu. Oke, sebentar. Diakonia Cakut dulu, baru masuk.